Menarik urusan Jawa Tengah ini karena dua pemimpin tertinggi kita turun tangan, itu yang jadi menarik. Saya teringat teori ikan busuk oleh Profesor Dr. Sehetapi, ahli hukum Universitas Airlangga. Profesor bilang begini, kalau ikan itu busuk, mulai dari kepalanya. Ini satu titik dari sekian titik. Kepala desa, aparat di bawah itu tidak malu-malu mendeklarasikan calon-calon tertentu. Di seluruh Indonesia ada begitu, tapi ada sembunyi-sembunyi terbuka. Ini tidak malu-malu. Dan tokoh masyarakat, RT RW, tokoh pemuda desa Kembang, siap mendukung dan mensukseskan Bapak Ahmad Lutfi sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Mas Agus Irawan sebagai Bupati Boyolali. Dan saya pikir ini meskipun ada surat himbauan, surat macam-macam, tapi proses ini tetap di bawah pasti berjalan terus. Sementara kita baru tanggal 20 Oktober itu pelantikan presiden, dan Bapak Presiden beri harapan besar bagi rakyat Indonesia tentang tidak ada cawe-cawe di pilkada ini. Pak, saya kebetulan dari Papua. Tadinya saya pikir, mungkin di Papua jauh dari pusat ibu kota yang keadaan seperti begini. Ternyata di Semarang yang ada di samping ibu kota negara yang kacamat seluruh dunia lihat itu juga lebih parah lagi. Kita saat ini di sana karena ada pertarungannya antara bintang tadi, kemudian mantan kepala negara dan kepala negara ikut turun tangan. Ada satu pertanyaan sederhana dari saya pada Bapak, dengan tadi kebanggaan saya atas integritas Bapak. Dalam kondisi begini, apa sikap Bapak sebagai PJ? Netralitas Bapak sendiri. Saya tidak tanya untuk yang di bawah tadi itu sudah terkontaminasi semua, dan saya yakin untuk kembalikan sudah agak berat. Saya hanya minta jawaban Bapak sebagai PJ, posisinya netralitas Bapak. Terima kasih. Memang tadi disampaikan oleh Bapak cukup banyak, Pak ya. Tadi sampai temuan Bapak sampai 200. Dan dalam hal ini kami pun akan terus mengkomunikasikan dengan PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban. Etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics, ketidaknetralan pejabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, sekali lagi, money politics yang terjadi. Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan seperti yang terjadi. Iya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, NES 2045, yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, pada video kali ini, seperti biasa, kita membahas seputar politik yang terjadi di bangsa dan negara ini. Dan tadi sempat kita mendengar pada cuplikan video sebelumnya, salah satu dari anggota DPR di Jawa Tengah,
ya itu memberikan statement bahwa secara terang benderang penguasa atau pemerintahan ini ya mengkampanyekan. Dan juga bila mana kita melihat tadi sempat ada cuplikan video ditunjukkan bahwa adanya semacam keterlibatan kepala desa yang mungkin memihak kepada paslon-paslon tertentu. Dan apabila ada kecurigaan dalam bentuk kecurangan pada Pilkada Jawa Tengah, artinya bisa saja Pilkada atau Pilgub Jawa Tengah itu diulang kembali. Ya, kita melihat Lutfi Yassin dan lawannya adalah Andika Perkasa yang diusung oleh PDIP, sedangkan Lutfi diusung dari belasan partai politik, yaitu Koalisi Indonesia Maju. Dan kemudian sebetulnya pencapaian angka 40% yang diperoleh oleh Andika Perkasa itu sebuah penyampaian atau pencapaian yang luar biasa menurut saya dibandingkan Ahmad Lutfi. Karena kita melihat bahwa belasan partai politik mengusung beliau, bahkan presiden sekalipun berkampanye dan mantan presiden sekalipun turun ke jalan, turun ke lapangan, turun gunung untuk berkampanye di Jawa Tengah. Tentu angka 40% itu sudah besar, karena bagaimanapun satu partai politik melawan belasan partai politik sekaligus presiden dan mantan presiden. Ini pertarungan yang luar biasa sekali, pertarungan yang panas sekali. Bagaimana upaya-upaya ya Jokowi dalam bentuk kampanyenya di pilkada seolah-olah beliau ingin membuktikan bahwa dirinya lebih kuat daripada Megawati, daripada partai PDI Perjuangan. Jelas kita melihat bahwa Jawa Tengah berpuluh-puluh tahun gubernur lebih banyak ditugaskan di sana, atau gubernur yang banyak terpilih di Jawa Tengah itu adalah kader PDI Perjuangan. Dan tentu bisa kita sebut, dan juga Jawa Tengah ini disebut-sebut sebagai rumah PDIP, sebagai kandang banteng. Tetapi pada fakta yang kita lihat bahwa meskipun banyak anomali pilkada Jawa Tengah, ternyata PDIP bisa kalah di sana. Ya kalah mungkin secara suara yang diperoleh itu ya, atau kalah dalam bentuk karena perlawanan yang sangat luar biasa ya, yang dimana satu partai melawan belasan partai, presiden dan mantan presiden. Nah, apakah benar ada bentuk kecurangan tersebut? Kalau benar ada bentuk kecurangan, ada bentuk intimidasi, ada bentuk hal-hal yang tidak sesuai prosedur dalam undang-undang tersebut, atau tidak sesuai prosedur undang-undang pilkada, atau tidak sesuai dengan sebagaimana kita menjalankan demokrasi, itu bisa saja Lutfi Yassin itu bisa dikatakan batal menang karena pemilihan akan diulang kalau terbukti melakukan suatu kecurangan. Ya, saya coba melihat dari penyampaian teman-teman kita, tentu saya rasa ini ada dari Jawa Tengah juga. Bagaimana nanti pendapat ini bisa kita jadikan sebagai acuan, apakah itu benar-benar ada atau tidak. Apakah ada beberapa netizen kita ini, komentar teman-teman kita ini, memberikan pernyataan mereka bahwa mereka merasakan hal yang sama di Jawa Tengah atau di berbagai daerah-daerah yang lain. Saya lihat dari Alien Santoso, seriuskah KPU dan Bawaslu Jawa Tengah untuk mengungkapkan semuanya dan akan membuka solusi? Bobroknya oknum-oknum aparat yang seharusnya netral, tetapi dalam proses pilpres ataupun pilkada telah berkhianat, merusak peradaban demokrasi rakyat seluruh Indonesia. Tentu kalau kita melihat pesta demokrasi tahun politik 2024 ini,
Seharusnya pemerintahan, ASN, dan sebagainya yang tergabung dalam pemerintahan harusnya bersikap netral agar mana demokrasi di Republik ini bisa berjalan dengan baik. Biarkan hak-hak rakyat dalam menentukan pilihan. Biarkan hak-hak rakyat memberikan suara mereka kepada calon-calon pemimpin yang menurut mereka layak untuk memimpin mereka di setiap daerah atau provinsi yang ada di Indonesia. Tetapi pada fakta yang kita lihat bahwa adanya anomali di dalam Pilkada Jawa Tengah. Dan kemudian ada beberapa penyampaian yang saya dengar di berbagai pengamat politik dan di platform media sosial. Ada beberapa pengakuan dari masyarakat bahwa mereka tidak menerima undangan untuk mencoblos ke TPS. Apakah itu unsur sengaja atau tidak sengaja? Dan ada juga yang menyampaikan bahwa seolah-olah ada beberapa dari mereka dipersulit untuk mencoblos. Sebab karena tidak ada undangan kepada mereka. Nah, ini sesuatu hal yang perlu untuk dikoreksi agar bagaimana pesta demokrasi pilkada di setiap provinsi yang ada bisa berjalan sebagaimana mestinya dan terbuktilah bahwa kita memiliki tatanan dan peradaban demokrasi yang saat ini terjadi di Indonesia. Dan kemudian kalau kita melihat bahwa aku orang percaya Lutfi menang. Jika menang emang curang total. Nah, jadi nggak percaya bahwa Lutfi menang. Kalaupun menang, dia percaya bahwa itu ada kecurangan yang total. Kemudian dari Imade Sudarmawan, di sini beliau menyampaikan direncanakan dari awal dengan memperpanjang masa jabatan Kades. OTW lanjut seperti ini, endingnya Kades dimanfaatkan menjadi ujung tombak untuk Pilpres dan Pilkada. Nah, tentu kalau kita melihat tadi adanya perencanaan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa, OTW lanjut seperti ini endingnya. Seolah-olah kepala desa dimanfaatkan menjadi ujung tombak untuk Pilpres dan Pilkada. Jadi secara tidak langsung ada iming-iming atau ada unsur intimidasi di sini atau adanya janji-janji untuk menambah masa jabatan asalkan mungkin saja dikasih dua pilihan, perpanjang masa jabatan dan membantu untuk pemenangan paslon-paslon tertentu jika saya menanggapi dari komentar tersebut. Nah, kemudian dari Sofian Indra, saya bukan kader PDIP tapi saya salut sama ketum PDIP yang menjaga konstitusi NKRI. Maju terus Bu Mega, semoga panjang umur dan sehat selalu. Kemudian Mendagrinya siapa? Loyalitas Mukidi. Kapolrinya juga sama, CS Mukidi. Banyak lagi penjahat demokrasi yang nyata. Sebaiknya dilakukan pilkada ulang di Jateng dengan dijaga ketat oleh TNI, Bawaslu, jangan libatkan kepolisian. Ya, jadi jangan libatkan kepolisian tetapi melibatkan TNI saja. Karena bagaimanapun masyarakat bisa menilai siapa yang memang benar-benar layak dan siapa yang tidak layak untuk menjaga selama proses pilkada Jawa Tengah berlangsung ketika pun itu diulang. Gak perlu banyak sidang, putuskan saja bahwa pilkada Jateng harus diulang, serta pejabat publik yang gak netral perlu diproses secara hukum. Ya, jangan sampai hukum ini tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Marilah jangan sampai bahwa orang yang berkuasa itu kebal akan hukum. Jangan sampai hal itu terjadi. Bila mana ada bentuk-bentuk atau oknum-oknum tertentu yang berupaya merusak peradaban demokrasi, mari diproses secara hukum. Karena itulah Indonesia ini negara hukum Negara hukum yang memiliki undang-undang dan aturan untuk menjaga demokrasi itu. Dan kemudian bongkar aja Pak. Presiden aja dukung satu calon, maka demokrasi udah hancur. Ini orangnya Mulyono usut tuntas. Menghentikan kezoliman, menegakkan keadilan, tidak ada kata terlambat. Indonesia saatnya berbenah mumpung belum
kedatangan Ajab. Ya, jadi bila mana ada oknum-oknum tertentu, orang-orang tertentu yang berupaya merusak tatanan demokrasi, mari kalau bisa adili dan tangkap, kalau boleh langsung dikasih paham ya. Mungkin teman-teman juga mengetahui hal ini ya. Silakan sampaikan pendapat Anda juga di komentar pada video ini agar nanti kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Itu saja, saya minta maaf bila mana ada ucapan yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Tidak bermaksud memprovokasi, mengungkit masa lalu, apalagi dituduh sebagai bajar-bajarnya politik. Sama sekali kita tidak terlibat dalam hal itu dan tidak berpihak pada siapapun, tetapi pada dasarnya, pada fakta dan kenyataan yang kita lihat di berbagai platform media sosial dan kejadian-kejadian yang terjadi di Republik ini, kita memberikan seputar informasi yang terjadi saat-saat ini. Itu saja, terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.